rencana program Bapak di perbaikan kesehatan gimana, Pak? Kalau kita bangun rumah sakit baru yang ramah lingkungan dari sisi kesehatan gitu ya. Sekarang RSUD-nya tidak mumpuni? Ada, tapi dia kan menjadi rujukan dari Papua Tengah, khusus di beberapa kabupaten di atas kan. Dia jadi rumah sakit rujukan. Jadi kan banyak yang ditangani dan tidak terlalu serius begitu. Jadi karena begini Pak, menurut saya Mas Jajan ya, orang miskin itu ada di gereja dan ada di masjid. Jarang orang kaya. Jadi kalau kita mau tolong orang susah, orang miskin, kita tolong lewat lembaga ini. Dana dikasih ke situ. Karena ibaratnya saya bilang ya, misalnya pendeta kiai, jarang main uang rakyat itulah. Jarang main uang umat. Kan takut itu. Ini Pak, lihat tuh. Wih, bisa? Iya, bagus banget kan. Di mana tuh? Di Nabire Pak ini Pak. Ada hiu tutul juga Pak. Tahu nggak Nabire di mana? Gak tahu saya. Di mana itu ya? Pak ya ini. Nabire itu di Papua Bro. Kita kan kemarin juga udah ke Papua Pak, tapi ke Merauke, belum ke Nabire nih Pak. Iya, yang lagi rame soal Bovendigul. Ya, betul sekali. Kalau Nabire itu daerah aman. Daerah aman, makanya alamnya juga bisa kita nikmati. Tapi alam seindah ini kenapa cuman Bali aja yang terkenal Pak? Ya karena belum ada kepala daerah yang top. Bentar dulu, untuk bicara kepala daerah kita harus bicara langsung sama orang Nabire. Kebanyakan gimmick, beliau sudah ada di sini. Oh iya. Kita kenalkan saja dari Pak ya. Oh iya. Ini adalah Bapak Hugo Magnus Karubaba. Siap. Selamat malam Pak. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Jajang, selamat malam Mas Endi. Luar biasa. Jadi kita langsung jemput politisi kita ini. Kenapa harus dijemput Pak? Karena daripada dijemput KPK mending dijemput sama Kuat Baca. Siap. Beliau ini birokrat, Oke. ya kan? Birokrat. Nah kalau bicara beliau ini, saya pikir datanya sangat sedikit di internet. Makanya kita undang ke sini. Kenapa masih sedikit? Ya karena selama ini birokrat yang kerjanya itu betul-betul repeh rapih Bro, kalau orang sudah bilang. Repeh rapih itu kerja senyap, tapi dampaknya nyata. Nah terus harus berisik sekarang karena beliau ini kandidat kepala daerah di Nabire, calon bupati Bro. Betul ya Pak? Siap. Suatu kehormatan kita ini Bapak didatangi Pak Hugo. Siap. Tapi dijemputnya bukan sama kita Bro. Apa siapa? Sama Garuda Indonesia. Iya. Pak Hugo, selamat malam. Jadi langsung aja Pak. Sebenarnya Bapak ini birokrat. Siap. Terus tiba-tiba mau pindah kuadran jadi kepala daerah, tapi harus melalui proses politik. Jadi melalui pemilihan ya Pak ya? Siap. Nah, berani memutuskan untuk pindah kuadran kepemimpinan nih, apa dasarnya, apa motivasinya Pak? Ya, saya birokrat yang sekarang main di panggung politik, istilahnya ikut dalam proses pilkada besok. Sebenarnya yang menjadi latar belakang dari saya untuk maju itu pertama keterpanggilan. Kenapa? Karena menurut analisa saya, evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan selama ini dan kebijakan-kebijakan kepemimpinan, itu banyak kebijakan kepemimpinan yang tidak pro rakyat, gitu. Apalagi pro rakyat saya tidak. Menurut saya belum terlalu mendarat, belum membumi gitu ya. Yang lain itu saya menggunakan satu istilah itu, kebijakan sekarang itu kebijakan seperti bayi menyusui atau ibu menyusui begitu ya. Jadi ada ketergantungan. Kalau misalnya tidak disusui oleh ibu, ya kita anggap bayi ini pasti tidak selamat ya. Jadi ada ketergantungan, tidak bisa
lepas sendiri begitu. Jadi ada seperti kebijakan ketergantungan. Masyarakat tidak bisa berdaya. Padahal yang kita harapkan bahwa ke depan itu program-program pemerintah itu memberdayakan masyarakat supaya jangan selalu bergantung sama pemerintah. Jadi nggak disuapin terus ya? Iya, kira-kira seperti Masyarakat harus berkembang dari yang tadinya disuapin, artinya semua program bisnis pun didanai dengan kebijakan lah gitu kan, kebijakan bunga murah, kebijakan pelonggaran investasi, kebijakan apapun itu ya. Iya. Jadi harus bisa subsisten di dalam sistem perekonomian yang berjalan gitu ya. Iya, kita berharap begitu. Jadi kebijakan pimpinan, kan di daerah itu semua hal itu bergantung kepada kebijakan pimpinan. Jadi kepala daerah itu perannya begitu penting, sangat sentral. Apalagi di daerah seperti Papua. Iya, seperti Papua, hampir kebanyakan begitu. Jadi kalau misalnya karena kondisi-kondisi itu, maka saya pikir kenapa kita belajar ya, kita sekolah, kita belajar sebagai birokrasi kan kita belajar ya. Kenapa kita tidak bisa terpanggil untuk coba merubah, membangun sebuah paradigma baru, membangun model baru, yang kiranya itu tidak akhirnya Otsus 25 tahun loh, sejak 2001 sampai hari ini kan kita anggap tinggal 1 tahun ini. Kita mau masuk Otsus jilid kedua, tapi kan semua orang bergantung. Ibaratnya begini, kepemimpinan ini tuh hanya kasih ikan, mereka nggak kasih kail. Harusnya kasih kail supaya orang sendiri bisa berdaya, orang sendiri bisa membangun dirinya tanpa bergantung kepada pemerintah, begitu. Nah ini dikasih kail ini menarik juga nih, karena Nabire itu di kawasan Teluk Cendrawasih. Siap. Jadi daratannya pasti subur, ada lautannya, wilayah perairan. Yang tadi lu lihat itu, ya kan? Iya, betul. Nah, betul. Daerah bicara Nabire itu bicara daerah Teluk Cendrawasih nih Pak. Emang ada perencanaan apa Pak ke depan yang sudah Bapak, ini kan Bapak udah birokrat sekian puluh tahun nih. Pasti kan punya standar ideal tertentu kan yang selama ini mungkin mau diaplikasikan ya tergantung pimpinan juga kan. Nah, ketika Bapak besok mau jadi pemimpin, apa yang ada di kepala Bapak, Pak? Terkait dengan TNTC yang berada di Teluk Cendrawasih ya. Teluk Cendrawasih. Teluk Cendrawasih itu kan bersinggungan dengan Biak Numfor, dengan Biak, dengan Yapen, kemudian Kabupaten Teluk Wendama, juga Manokwari. Hampir itu satu wilayah. Dengan adanya Teluk Cendrawasih yang kaya dari sisi kekayaan sumber daya maritimnya, saya pikir yang nanti saya coba untuk bangun sebagai program itu mungkin kita kolaborasi ya, pemerintah daerah dengan Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih, supaya ada sharing program lah, ada sharing program untuk membangun wilayah kawasan Nabire yang masuk dalam Teluk Cendrawasih sebagai wilayah ekoturism seperti SOA hari ini. SOA, Pantai SOA itu tempat di mana semua orang datang dan mereka pergi ke hiu paus, Wiltshire gitu ya, Wiltshire gitu. Mereka pergi ke hiu paus tapi mereka pusatnya di Pantai SOA itu. Memang selama ini ada proyeknya TNTC, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Balai Besar itu, tapi itu akhirnya tidak bisa tidak berjalan dengan baik, tidak bersinergi dengan masyarakat. Begitu. Jadi proyek mereka itu seperti mangkrak saya begitu. Nah, kita berharap kita bisa melakukan komunikasi ulang, kolaborasi ulang, supaya kita tidak saja pemerintah Nabire yang membangun, tapi paling tidak ada share program ya, saling dukung begitu dengan Balai Besar Teluk Cendrawasih. Mereka kan ada program-program yang cukup bagus. Jadi itu kita bisa kolaborasi. Jadi memberikan kail dibandingkan ikannya itu memang harus mengalir dari itu ya, sumber perekonomian potensialnya di wilayah itu kan? Iya. Iya. Di SOA itu kan itu masyarakat lokal punya, masyarakat lokal.
mereka di situ yang punya hak ulayat, mereka punya tempat di situ. Semua hampir turis lokal itu mereka datang ke situ, dan juga yang mau turis-turis mancanegara yang datang, mereka mau lihat hiu paus. Nah, hiu paus kita itu kan ikon dunia. Ada apa sih hiu paus apa sih di situ? Dia hiu paus yang dipunya Nabire di distrik Yaur, wilayah Kuati Sore itu. Dia itu tidak seperti hiu paus lain di dunia. Mereka datang musiman. Kalau itu dia setiap hari ada, setiap waktu ada. Malah dia sampai lebih dari 6 ekor, bisa sampai 12. Lumayan besar-besar, dia jinak. Nah, kalau kita lihat informasi banyak orang tentang hiu paus di Nabire, orang bisa mandi, pegang, begitu ya, touch sama dia. Jadi Kayaknya kita mesti ke sana tuh. Iya, harus betul. siap. Ya. Ada hiu ya? Ada. Tiap hari nongol. Iya, ada. Dia kan diberi makan oleh itu nelayan-nelayan yang pakai perahu bagang itu. Makan apa itu Pak mereka? Ikan. Makan ikan. Ikan puri, ya, ikan-ikan yang kecil itu disiapkan begitu. Jadi waktu orang-orang yang mau pergi ke sana, turis atau begitu, sudah tinggal kita beli saja ikannya, kemudian kita buang, ibarat seperti panggil begitu. Dia datang dan dia silakan mau mandi boleh, ada yang nyelam dari bawah bisa Luar lihat. biasa ya. Pak, kalau kita lihat hiu kan, kalau orang Jakarta itu harus bayar ya, ke SeaWorld satunya kan, ya bener kan? Nah, tapi kalau adanya dengan Nabire ini kan keindahannya ada macam-macam juga. Kayaknya kurang lengkap juga Pak, kalau misalkan hanya kita doang yang mengenal Pak Hugo nih Pak. Kita juga belum harus kenal, tahu. Bro. Iya sih, baru tahu cuma masalah background itu tingkat pendidikan ekonomi, Iya. seorang ekonom. Juga masyarakat juga harus tahu, Bapak ini nih siapa Pak kira-kira itu? Nah ini Bapak ini siapa nih? Lahir, besar, gede di mana? Terus apa sih Bapak ini ditumbuhkan dalam ekosistem yang seperti apa sampai menjadi Bapak yang hari ini nih? Saya lahir di Jayapura, ibu kota provinsi Papua, yang Papua Induk ya. Saya lahir di Jayapura, kemudian masa kecil saya itu, ayah saya itu kan seorang penginjil, seorang pendeta, penggembala umat. Jadi kami di tahun 79, saya 74 lahir ya. Saya tahun 1974. Setelah 79 itu ayah saya dapat tugas di satu kecamatan baru di wilayah Sarmi. Waktu itu Sarmi belum jadi kabupaten. Sarmi. Hari ini ada Kabupaten Sarmi. Tapi dari Sarmi itu turun, kita masih jalan kaki waktu itu. Masih jalan kaki. Ke satu tempat yang namanya Arbais. Kecamatan Pantai Barat. Itu dari 79 ayah saya tugas di sana sampai dengan tahun 86. Beliau dipindah tugaskan kembali ke Jayapura, mengabdi di sana. Saya selesaikan SMP di Jayapura, ya SD sebagian di wilayah itu, di wilayah pelayanan ayah saya di Sarmi, di daerah Pantai Barat. Kemudian SMP saya di Jayapura, kemudian SMA di SMA Gabungan Jayapura 25 dekat lapangan Mandala. Bentar Pak, saya ini sambil lihat peta Papua. Sarmi itu ke Papua jauh ya? Sarmi Jayapura jauh. Iya, betul. Berarti betul. dia di tengah-tengah antara Nabire sama Jayapura tuh ada Sarmi ya? Betul. Serui. Lebih ya? tepat Serui, ya Ben. Serui dan Jayapura ada Sarmi. Oke, dari SMA masih di Jayapura? Di Jayapura. Kemudian kuliah 93. Itu masih di Jayapura. Kuliah di? Kuliah di Unchan. Jurusan? Di Fakultas Ekonomi. Di jurusan Ekonomi Manajemen. Ekonomi Manajemen. Ya, Ekonomi Manajemen. Konsentrasi keuangan perusahaan kah, begitulah. Ya, Ekonomi Manajemen. Setelah itu saya tahun 1999 itu 12 April saya tiba di Nabire dalam rangka kerja di LSM asing, Project Concern Internasional. Waktu itu saya manajer operasional di sana dan finance manager keuangan dan manajer operasional.
Jadi tangani administrasi dan keuangan. Hanya istilahnya sih jadi keren gitu. Iya, tapi waktu itu memang LSM Acing, NGO asing yang saya direkrut untuk tangani mereka punya administrasi dan keuangan. Tahun-tahun itu kan tahun-tahun reformasi ya. Siap. Jadi memang peran LSM tuh baru menetas ya. Ya, siap. Bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Lebih kepada program unggulan itu Child Survival, program keberlangsungan hidup ibu dan anak. Tugasnya ngapain, Pak? Bagaimana kita mengedukasi ibu-ibu lebih banyak di pedalaman, karena banyak angka kematian bayi dan ibu yang tinggi sekali. Jadi dilakukan edukasi-edukasi supaya bayi waktu dia lahir dalam kondisi yang tidak ada pelayanan kesehatan yang lebih baik, tapi mereka ngerti pengetahuan bagaimana bisa melahirkan. Jadi bidan-bidan lokal ya, bidan-bidan lokal itu di training sehingga waktu menolong ibu-ibu yang melahirkan itu bisa selamat. Begitu. Luar biasa sekali ya. Iya. Maksudnya sangat fundamental ya peran LSM-nya Bapak waktu Iya, itu. pada waktu itu PCI, Project Concern Internasional. Nah, konsentrasi ke situ dengan penanganan waktu itu juga dengan ISPA. ISPA Khusus infeksi ISPA penyakit saluran pencernaan, saluran pernafasan. Nah, itu ada program itu, kemudian dengan program HIV. Tapi lebih kepada bagaimana mengedukasi tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat untuk bagaimana menjaga kehidupan supaya tidak terlibat begitu. Nah, setelah itu nanti 2006, ya 2004 saya ada kerja dengan USIM, waktu itu masih Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara di Nabire. Saya ngajar di sana, sekaligus saya sebagai pembantu ketua 2 bidang administrasi keuangan. Nggak jauh-jauh dari situ ya? Ya siap. Mungkin karena backgroundnya itu jadi akhirnya disuruh untuk urus-urus keuangan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi pada waktu itu. Waktu itu masih ada dua sekolah tinggi, yang satu Stiper, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, dan STIA, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara. Setelah itu dua sekolah ini dilebur, dirikanlah universitas. Saya salah satu pendiri dari Universitas Satya Wiyata Mandala, hari ini dipanggil USWIM. Universitas Satya Wiyata Mandala. Wiyata Mandala, USWIM. Iya, USWIM. Sebagai pendiri ya? Saya salah satu pendiri. Berapa orang pendirinya? Kita 5 orang. Wih. Nah. Umur masih berapa tuh mendirikan universitas? Hari ini saya Nggak, waktu itu 2006 ya, sekitar itu ya, 2006 waktu Usia? itu. Sekarang 50. Jadi pas waktu 2006 usia berapa tuh? 30-an lah, 34 mungkin ya. Oh, biasa. Usia 36 bikin universitas, bro. Wih, gila. Gabung Saya bentar lagi 30, Pak. Bentar lagi 30, nggak mungkin seperti beliau, guys. Gabung sama senior-senior. Ya. Keren ya, keren. Iya, iya. USWIM Hari itu ini ada salah satu pendiri yang itu Pak Dr. Petrus Ishak Suripati, sekarang Rektor USWIM. Oke. Dan ada Pak Yohanes Ramandei. Beliau juga. Jadi kita 3 pendiri ini masih ada. Yang 2 ya sudah selesai tugas di bumi. luar biasa. Sisa 3 pendirinya ya? Ya, sisa 3 pendiri. Oke. Hanya saya akhirnya lebih banyak setelah pergi sekolah di UGM, setelah itu pulang saya lebih banyak di birokrasi, lebih banyak kerja di kantor, di pemerintah, dan tidak terlibat di kampus untuk belajar. Ya. Waktu ini berdinas di pemerintahan tuh di bidang apa aja nih, Pak? Saya mulai 2007 ya, 2006 itu kan SK kita ya, tapi 2007 saya di keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD. Waktu itu saya sempat di staf administrasi. Setelah itu 2009 saya
menduduki posisi eselon 4 di Kasubit Otorisasi Anggaran di bidang anggaran di BPKAD. Kemudian 2010 saya pergi sekolah di UGM. 2009 saya terlibat. Kemudian 2010 saya kuliah di UGM. Ulang 2012, selesai 2012. Cepet berarti ya, 2 tahun selesai ya? Ya karena tidak ada beasiswa. Kalau ada beasiswa kan kita bisa lama-lama. Kita S2 di bidang? Saya di MEP, Magister Ekonomi Pembangunan, tapi khusus konsentrasi keuangan daerah. Saya ambil konsentrasi keuangan daerah. Berarti salah satu dosennya Pak Mudrajat Kuncoro ya? Iya, Pak Mudrajat. Itu keren lulusan Australia itu. Siap. Dosen yang beken, banyak bukunya waktu itu. Iya, ada karena jurusan kita sama Pak? Ada Prof. Halim. Prof. Halim. Iya, Pak Halim, keuangan ya. Jurusan kita sama Pak? Siap, siap. Ekonomi Pembangunan Pak? Iya, oh iya. Ada Asep juga, tapi saya konsentrasi keuangan daerah Pak. Iya. 2012 kembali ke Nabire? Ke Nabire, setelah itu saya istirahat cukup lama di staff. Sampai 2014 baru dipindahkan ke Bapeda dari keuangan. Dipindahkan lagi ke Bapeda. Badan Perencanaan Daerah. Iya. Okay. Saya staf di FISPRA di bidang FISPRA Fisik dan Prasarana di Bapeda 2014 staf sampai 2018. Baru saya digeser oleh Pak Bupati. Ini persoalannya kenapa staf? Teman-teman saya pulang sekolah itu kan mereka semua pada posisi kita ini kan pertama itu waktu sebelum pergi sekolah ini kita urus bupati juga. Jadi begitu bupati yang baru masuk ya banyak informasi lah. Jadi akhirnya kita istirahat lah gitu. Tapi tidak apa-apa, itu tidak ada masalah. Itu konsekuensi logis dari sebuah proses ya. Ya, jadi istirahat. Setelah itu saya pindah lagi ke Bapenda, Badan Pendapatan Daerah di bidang PBB, pajak bumi bangunan. Tapi di subbidang subbidang PKV itu verifikasi data pajak yang tidak bayar atau tidak jalan begitu. Jadi kita verifikasi di Bapenda. Setelah itu saya ada geser sedikit di provinsi. Waktu itu pas ada mereka menawarkan untuk karena terjadi perubahan peraturan di mana pertambangan sudah tidak lagi di kabupaten, pertambangan di provinsi. Hanya ada UPTD-nya di kabupaten. Jadi kebetulan saya juga akhirnya pindah ke sana, tapi tidak bisa pindah status, tidak bisa dialih status. Begitu. Jadi saya masih posisi staf di Nabire, tapi saya juga pejabat di provinsi di UPTD karena UPTD-nya di Nabire. Itu berjalan sampai akhirnya Pak Bupati baru, Pak Mesak yang sekarang, incumbent. Beliau setelah pelantikan kasih posisi saya di Kepala Bidang Keamanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Jadi posisi terakhir hari ini Kepala Bidang Keamanan Pangan, Pak. Oke, ceritanya luar biasa ya. Kalau diceritain pendek, tapi dijalanin lama udah. Tahun muter-muternya panjang nih. Tapi ini bro, ada sedikit cerita nih. Jadi KAI berubah itu sejak dipimpin oleh seorang bankir namanya Ignatius Jonan. Terus dulu Garuda banyak masalah dipimpin oleh seorang bankir juga, akhirnya beres juga. Jadi orang keuangan itu karena dia tahu peruntukan anggaran, dia tinggal mengejar siapa yang melaksanakan, kan gitu ya. Jadi kalau ada pemimpin orang yang mengerti keuangan, biasanya benar tuh. Iya. Nah, jadi saya juga berharap nih Pak, Bapak yang sangat perjalanan karirnya itu di bidang administrasi dan keuangan, saya berharap, terus terang saya berharap bisa menjadi pemimpin yang baik Pak. Karena tahu postur anggaran, berarti tahu postur pekerjaan kan gitu.
Kalau tahu postur pekerjaan tapi nggak tahu postur anggaran, nah, saya mau kerja tapi nggak ada dananya kan sama aja bohong. Siap. Tapi kalau orang yang tahu postur anggaran, dia tahu postur pekerjaannya. Pendapat Bapak, Pak, dari pernyataan saya, apa yang salah? Kalau yang salah tidak. Itu benar bahwa memang karena keuangan itu kan menurut saya itu alat yang dipakai untuk kebijakan pemberdayaan ekonomi, juga stabilitas keamanan. Gitu. Jadi memang bukan berarti orang lain tidak boleh, orang lain tidak tahu, bukan. Tapi minimal kita tahu tentang fungsi itu. Apalagi misalnya saya kan awalnya orang di anggaran. Anggaran itu kan yang masak APBD gitulah ya, itu kan dapur APBD. Anggaran pendapatan belanja itu kan dimasak oleh orang di anggaran. Jadi sedikit banyak saya mengerti tentang itu. Terus kemudian saya pindah lagi ke Bapeda. Jadi selain penganggaran, terus pindah di perencanaan. Jadi saya juga ngerti proses perencanaan dari awal. Bagaimana sampai akhirnya jadi. Kemudian saya pindah lagi ke pendapatan daerah. Yang lebih banyak bicara tentang bagaimana meningkatkan PAD. Jadi saya ngerti bagaimana kita coba kembangkan. Karena menurut saya persoalan sedikit di daerah, ada kelemahan sedikit dengan pimpinan di daerah itu. Ketika kita tidak bisa mengembangkan PAD dengan baik, artinya menggali potensi PAD dari sisi pajak dan retribusi, itu agak sedikit, bupati tidak punya ruang, tidak punya sedikit ruang lebih banyak untuk bisa bekerja dengan kelola anggaran sendiri. Karena kalau misalnya DAU dan DAK, wah itu aturannya jelas. DAU itu sobat baca dana alokasi umum, Iya. DAK itu dana alokasi khusus ya. Alokasi khusus. Itu kan aturannya ada. Juknisnya sudah ada, petunjuk teknisnya ada. Jadi kan tidak boleh keluar itu. Tapi kalau PAD itu ada kewenangan bupati cukup bagus untuk mengelola. Jadi sebenarnya bagaimana kita meningkatkan PAD itu penting sekali. Nah saya lihat itu kan macam Yogyakarta, itu udah kabupaten yang kota Jogja ya, Bali beberapa, bisa DKI, itu kan sudah tidak dapat DAU karena PAD-nya luar biasa besar. Saya kejar lebih lanjut nih Pak. Kalau saya berkaca dari di swasta lah ya, namanya orang yang tahu financial engineering itu dia akan tahu potensi dari aset yang perusahaan miliki nih Pak. Dalam kacamata birokrasi itu seperti apa? Menurut saya di sana bagaimana kita kembangkan potensi, bagaimana kita mewirausahakan birokrasi ya. Maksudnya birokrasi kita itu kan sistem keuangan negara kita kan sistem belanja. Begitu. Jadi intinya itu begini, ada uang kita belanja saja gitu. Nggak perlu kita mikir bagaimana supaya dana itu bisa dilakukan proyek yang dia bisa akhirnya kembali lagi kepada pemerintah daerah yang bisa kita tingkatkan sebagai PAD, pendapatan asli daerah. Nah itu menurut saya itu PR penting. Itu hal penting yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Tantangannya selama ini apa Pak? Kalau emang teorinya begitu, tantangannya apa? Kenyataannya apa? Menurut saya di sana penggalian potensi itu belum terlalu maksimal. Begitu, potensi pajak dan retribusi. Di sana kita ada banyak aset yang akhirnya menurut saya tinggal saja tidak difungsikan dengan baik. Misalnya sederhana saja ya, kita ada gedung-gedung pemerintah yang akhirnya tinggal saja begitu, tidak dikelola secara swasta. Yang mungkin orang banyak event, tapi kan ya sudah itu pemerintah punya, pakai saja begitu. Padahal kelola itu, maintenance-nya itu kan besar sekali biayanya. Akhirnya pemerintah harus selalu keluarkan biaya terus. Padahal dia aset itu bisa membiayai dirinya sendiri. Seperti itu. Selain dia membiayai dirinya, dia bisa berdampak keuntungan bagi pemerintah. Begitu. Jadi kita ada keleluasan di dalam menggunakan dana seperti itu untuk paling tidak pemberdayaan atau apa begitu. Oke, ada satu pertanyaan yang menarik Pak soal keuangan. Kalau pemimpin daerah itu dilahirkan melalui politik yang transaksional, bagaimana kemudian itu bisa
berjalan beriringan, berjalan selaras dengan pembangunan yang kelak akan dilakukan oleh pemimpin tersebut. Ya, memang ada apa namanya, kos politik di Papua itu cukup besar sekali. Kos politik cukup besar. Ada transaksi politik yang cukup besar sekali, dan itu mengakibatkan banyak pemimpin yang berpikir kita harus mengembalikan dana, bagaimana begitu dengan mungkin proyek-proyek yang bisa dikerjakan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya sebenarnya kita ada banyak celah, kita ada banyak yang bisa kita pakai. Tidak hanya kita kan mengembalikan kos politik itu kan sebenarnya dengan banyak cara. Tidak harus dengan kita menggadaikan APBD. Kan selama ini yang terjadi kan penggadaian APBD. Lebih banyak orang berharap bersumber pada APBD. Kasihan APBD jadi berat. Cara alternatif Bapak? Nah, alternatif lain kan kita bisa bangun dengan swasta. Kita bisa undang investor datang kerja dengan sistem project multi years misalnya, yang tidak harus di awal ditangani oleh atau ditanggulangi oleh APBD. Kasihan begitu. Jadi kita bisa sebenarnya, kalau menurut saya pembangunan yang baik itu pembangunan yang melibatkan pihak swasta. Jadi dia punya uang, dia datang, dia bangun. Mungkin kita berkaca pada Jakarta lah. Kalau Jakarta dibangun oleh pihak pemerintah, menurut saya tidak sampai seperti ini. Tidak mungkin ya? Ya, tidak mungkin. Jadi kenapa kita tidak mengadopsi model itu untuk dipakai di Papua? Sementara di Papua banyak hal yang bisa kita pakai sebagai tawaran. Sumber daya alam kita cukup untuk itu. Bro, cukup menarik nih bro. Soal bicara terkait politik. Politik itu memang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat ya, kemaslahatan masyarakat. Saya ingin melihat dari kacamata Pak Hugo nih bro. Bagaimana Pak Hugo melihat masyarakat Nabire saat ini? Terus apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini itu, khususnya di Nabire itu seperti apa Pak? Ya ada ini ya, ada apa namanya, masyarakat di Nabire itu, karena kita itu kan beragam, etnik, iya, agama, budaya, iya. bahasa. Karena itu tadi 3 tipologi wilayah tadi, ada wilayah pulau dan pesisir, kepulauan dan pesisir, ada wilayah pegunungan, kan wilayah terus wilayah dataran perkotaan ya. Dan perkotaan itu kan hampir Nusantara. Dari Aceh sampai di Merauke ada. Sampai orang Cina ada, Korea ada yang datang investasi ya. Nabire itu seperti itu sudah ya? Iya, dia sudah apa Indonesia mini lah gitu dari sisi masyarakatnya. Jadi sudah tidak macam kabupaten lain di Papua yang semua satu warna begitu. Tidak. Nabire sudah Indonesia mini. Terkait dengan itu, ada isu di sana itu sebenarnya isu tanah. Jadi masyarakat kita di sana itu kan banyak ada masyarakat ekstran ya. Ekstran itu ekstras migrasi. Nah, masyarakat. Jadi itu isu tanah, kepastian hukum tentang tanah dan berusaha itu menjadi kebutuhan penting. Menurut saya begitu. Karena kan kasihan orang mau berusaha harus ada lahan kan di atas tanah. Nah, bagaimana mau tingkatkan ekonomi? Bagaimana mau pendapatan masyarakat bisa berkembang dengan baik? Sementara dari sisi kepastian hukum dan berusaha itu tidak ada. Tidak dijamin begitu baik. Karena masyarakat kita di sana, masyarakat lokal itu kan menganggap begini, ini tanah kita begitu. You tidak, kalau you punya tanah, terus you punya sertifikat, tapi beberapa lama tidak dikelola, sudah mereka masuk. Ya tidak tahu istilahnya apa, penyerobotan atau apa begitu. Tapi akhirnya mereka bertahan. Jadi ada, ini bukan tentang masyarakat kita itu tidak mengerti, tapi karena dianggap lahan tidur, tidak dikelola. Oke, berarti kita bisa masuk begitu. Nah, jadi ada proses yang tidak bisa dijembatani. Butuh kepastian hukum terkait dengan hak-hak tanah dan juga hak berusaha. Itu masalah pokoknya. Masalah pokok. Kemudian masalah turunannya. Yang lain itu persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi itu kan hal yang rentan sekali menurut saya. Masyarakat kita
butuh yang namanya modal berusaha sebenarnya. Yang tadi saya bilang ada menurut saya itu ada satu kesenjangan yang terjadi, itu ada penerimaan dan pendapatan yang tidak cocok. Pegawai negeri dan teman-temannya itu pendapatannya 1 bulan, tapi pengeluarannya itu per hari, per jam. Mereka yang punya pendapatan baik ini saja tidak bisa mengcover pengeluaran ini, apalagi masyarakat kita yang rata-rata ekonomi lemah ya. Itu tidak bisa tercover. Nah, ini yang menurut saya di sini tuh pemerintah harus mampu menjembatani ini terkait dengan bagaimana program pemberdayaan ekonomi masyarakat supaya pendapatan mereka juga bisa menjadi pendapatan harian sama dengan pengeluaran mereka. Oh gitu. Ini ada persoalan di situ, ada gap di situ. Tadi gue nyambung nih dari pertanyaan lo. Sebenarnya Bapak tahu dan paham kebutuhan masyarakat itu, Bapak sendiri Pak, kalau boleh di anatomi sukunya itu gimana Pak ya? Iya. Apa namanya, di Nabire itu kan mayoritas di sana sebenarnya karena dengan adanya transmigrasi lokal itu, jadi itu lebih banyak masyarakat Jawa di sana karena mereka menguasai hampir 21 ekstran, 21 wilayah transmigrasi yang hampir di daerah timur sampai ke barat sampai ke hampir dekat ke pegunungan juga. Kemudian ada kekuatan orang Bugis Makassar, kemudian Toraja sedikit, kemudian ada orang Sulawesi ini. Setelah itu OAP non asli, maksudnya di luar orang Nabire asli ya, seperti orang Yapen, orang Biak, orang dari Manokwari, sebagian itu dan dari tempat-tempat lain. Saya lihat dari sisi maksudnya masyarakat ini semua dan peta wilayah Kabupaten Nabire yang menjadi kebutuhan masyarakat di sana, selain tadi saya bilang tentang kepastian hukum dan kesempatan berusaha, ada hal yang penting itu tentang akses transportasi. Ya, itu sedikit sulit. Karena misalnya ya, kita ada 2 tempat wisata yang cukup bagus di Nabire. Selain daripada Nabire itu wilayah pantai ya, ada banyak sekali pantai-pantai wisata di sana yang sudah dikembangkan oleh masyarakat pemilik hak wilayah. Tapi ada tempat wisata 2 yang cukup keren di sana. Yang pertama tadi Pantai Soa itu, Pantai Soa ya, ke Hiu Paus itu di wilayah Nabire Timur, agak ke timur, agak jauh, lumayan. Gitu. Kemudian ada satu wilayah di Nabire, bukan Nabire Barat yang tadi yang Soa ya. Di Soa itu Nabire Barat. Kemudian satu di wilayah timur Nabire, itu namanya air terjun Bihewa. Air terjun Bihewa. Iya. Itu luar biasa. Hampir lebih dari berapa ya? 7 tingkat ya. Air terjun ya? Hampir dia 7 tingkat. Nah, jadi ini ada potensi wisata yang luar biasa. Tapi kalau orang mau ke Soa misalnya, sewa mobil Nabire itu kan 500.000 satu hari. Berarti kalau orang nginap lagi di Soa misalnya, di pantainya kan ada cottage, itu berarti 2 hari bayar 1 juta, kan kasihan itu masyarakat. Jadi kalau akses, maksudnya mereka mau pergi ke sana, ya itu butuh kumpuluan lumayan lama. Kalau misalnya ada yang punya uang baru bisa ke sana. Nah, terus terkait dengan itu, bagaimana kita menghidupkan ekonomi di sana, sementara transportasi lokal saja udah mahal banget. Ke Bihewa juga sama, ke arah timur. Kayak gini ya, tempatnya bagus ya. Betul. Tinggi ya? Iya. Ini waktu dibuka orang kunjungan ramai sekali, tapi setelah itu sudah mungkin karena itu tadi harus pergi. Transportasi. Iya, transportasi kan mahal kan sekarang BBM. Kalau Pak Hugo ini asli suku mana Pak? Saya Serui. Serui. Iya, Serui dari Yapen. Dari Yapen. Kepulauan Yapen. Serui. Yapen itu berarti Papua pantai apa? Papua.
Papua Pulauan. Papua Kepulauan. Iya. Jadi ada Pulau Biak, kemudian Pulau Yapen. Nah di situ. Saya tepatnya dari Pulau Ambai. Kalau yang Papua, suku Papua Gunung itu apa tuh Pak? Kita di itu orang, kalau Nabire, Kos Nabire itu orang Mei. Orang Mei, orang dari Paniai. Jadi di Nabire ada Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, kemudian Kabupaten Paniai, ada juga Intan Jaya, nah itu suku Moni. Kemudian kalau Mimika ya lain ya, kalau Timika ya. Di Timika ada kan kita ada 8 kabupaten ya, dan Puncak sama Puncak Jaya. Nah, kalau dukungan dari suku-suku gimana Pak? Dukungan suku, kalau untuk orang Yapen kita sudah ada deklarasi bersama Yapen dan Waropen. Jadi Yapen dan Waropen itu dulu disebut Serui. Nanti setelah terjadi pemekaran, maka Waropen jadi satu kabupaten sendiri, terus Kabupaten Yapen sendiri. Nah begitu. Jadi orang Serui, Kabupaten Yapen dan Waropen, itu kita ada deklarasi bersama dalam rangka dukung itu. Memang secara pribadi-pribadi ada yang mungkin juga punya pilihan sendiri begitu. Tapi secara kolektif masyarakat secara umum itu sudah dideklarasi dan itu menjadi informasi umum, dan ya banyak yang memberikan tanggapan positif untuk itu. Selain itu, di sisi gereja, saya dengan masyarakat, gereja saya dari gereja Kiminjil Kingmi di Tanah Papua, itu lebih banyak mayoritas orang dari gunung, khusus dari Me, Dani, Ngoni, Dawa, Damal, itu suku-suku itu lebih banyak. Jadi saya dari sisi komunitas, dari sisi gereja, saya lebih banyak dengan mereka. Dan ayah saya itu mantan ketua sinode, pemimpin gereja di Papua ya. Jadi karena ayah juga penginjil, berarti kan akarnya dari Mei juga ya? Iya, karena gereja mayoritas, gereja dengan mayoritas, dengan umat terbanyak. Jadi Bapak Pak Hugo ini sukunya Mei, darahnya Mei? Tidak, saya darahnya Serui. Darahnya Serui? Dari Yapen. Terus Bapak Mei? Bukan, Bapak saya juga Serui. Hanya dia pemimpin gereja, pelayan di gereja yang mayoritasnya orang Mei dan Dani, orang gunung. Cuma besarnya di Jayapura. Ya, saya besar di Jayapura. Karena pekerjaan orang tua. Iya, karena pekerjaan orang tua itu. Kemudian waktu mulai selesai kuliah, mulai kerja, saya mulai ke Nabire, di Nabire. Jadi pulang ke tanah kelahirannya? Dekat. Nabire ke Serui itu dekat. Kita kalau pakai kapal sekitar 6 jam, kapal besar. Kalau kita pakai speed, kita lari dengan kekuatan 2 engine sekitar 4 jam. Kita nyebrang. Kalau sana itu apa, suku Mei itu, Mei besar itu apa sebutnya? Ada istilahnya, Mei kakak besar itu apa? Mekaibo. Mekaibo. Iya, Mekaibo. Itu ada satu istilah ya. Istilah ya? Ada beberapa teman-teman mereka manggil saya dengan istilah itu. Mekaibo. Mekaibo. Iya, Me itu orang Me. Kaibo itu ibu itu besar atau kakak tertua, kakak besar begitu. Kakak besar. Jadi ada teman-teman panggil begitu. Mekaibo. Mekaibo. Seru ya? Iya. Seru banget. Iya. Itu labelitas yang dikasih karena kedekatan saya dengan mereka dari sisi gereja, tapi juga pendekatan-pendekatan. Mereka sudah deklarasi Sosial. Kalau itu dengan beberapa hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh agama, mereka nyatakan sikap. Ada foto-fotonya nggak? Ada. Nanti saya kasih. Luar biasa ya. Berarti artinya semangat untuk memang mengampu amanat ya dari kepercayaan warga masyarakat dari berbagai macam latar belakang tadi sudah sampai ke Pak Hugo ya? Ya siap. Ya. Artinya kalau tidak ada itu kan kita sama dia mengada-ngada ya. Politik itu kan jahat. Jahat banget menurut saya sih. Ya karena kalau saya misalnya taruh baba, terus istri saya misalnya
semua orang yang ikut saya dan tiba-tiba kalah, contoh, semua jadi kena imbasnya kan. Kasihan mereka yang tidak tahu apa-apa, mungkin paham Karubapa tapi ada tidak dari tempat lain misalnya contoh, tapi marganya itu memang Karubapa, semua jadi hancur itu, hanya karena legalitas itu. Nah, itu sebabnya di dalam proses ini berhitung menang baru bisa maju, kalau tidak jangan, kasihan gitu. Kalau hanya sekedar kita hanya mau maju-maju sekedar itu tidak boleh. Karena kasihan latar belakang yang menyertai itu. Iya, kasihan mereka yang ikut begitu. Kan kasihan itu. 5 tahun jadi korban. Iya kan, politik ini modelnya begitu. Nah, kalau dilihat dari pernyataan Pak Hugo sendiri memang sudah cocok rupanya ya Pak, seorang pemimpin nih Pak. Tapi saya penasaran nih Pak, saya mau nanya langsung nih Pak Hugo nih. Pak, kalau misalkan terkait program paling konkret nih Pak, jika Bapak memang Tuhan mengizinkan Bapak terpilih, program konkret seperti apa Pak yang Bapak pengen jalanin ke depannya Pak? Memang lebih kepada bagaimana mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat ya, kasihan. Jadi kalau saya itu pemberdayaan ekonomi rakyat itu kan ada program pemerintah. Itu lebih banyak kita dorong langsung kepada lembaga keagamaan, misalnya gereja, masjid-masjid. Dengan kita membuat koperasi yang punya mereka langsung. Tapi dengan kita melakukan lembaga pendampingan, mungkin lembaga inkubator ekonomi begitu. Tapi itu boksinya melakukan pendampingan terhadap dana yang kita turunkan ke masyarakat ini. Begitu. Kenapa? Karena dengan adanya Otsus, Pak, itu bupati di Papua itu kan jadi tempat di mana masyarakat dapat uang. Mungkin di wilayah-wilayah pantai mungkin tidak seberapa ya. Kalau di wilayah gunung, aduh. Rumah bupati itu macam pasar saja, orang datang setiap pagi, datang kasih proposal, minta tolong apa segala macam. Jadi itu tadi saya lihat ada proses di mana ketergantungan diciptakan. Bukan karena mereka memang sengaja, bukan, program kita itu tidak menjembatani itu. Akhirnya semua orang pada minta terus gitu. Jadi saya hanya mau bagaimana supaya uang ini sampai di masyarakat, kasihan masyarakat kecil. Uang Otsus saja masyarakat tidak tahu. Uang Otsus saya tidak sampai. Gitu ya? Karena dia dibuat dalam bentuk program. Program kan dikelola pemerintah. Nggak akan bergulir ya kalau nggak dikelola ya? Ya. Kalau cuma jadi charity gitu ya? Seperti praktik yang berjalan. Ya artinya begini, pengelolaan dana Otsus kita itu kan selama ini dikelola dalam bentuk program. Begitu. Jadi masyarakat itu kan tahu dana Otsus, tapi dia tidak langsung tidak pegang dana cash. Begitu. Karena dikelola dalam bentuk program. Begitu. Nah, yang jadi kritik Bapak? Sebaiknya kalau saya dana itu dibuat dalam bentuk seperti kita dana pemberdayaan itu kita taruh dalam bentuk mereka bisa langsung datang dan mereka bisa pinjam untuk bangun usaha mereka. Oh, dengan cara kecil. Pendampingan tadi. Iya. Jadi misalnya kita hitung di masjid ini kita taruh sekian ratus juta dengan dihitung jumlah umat. Di gereja A kita taruh sekian. Tapi kan kita taruh di koperasinya. Jadi koperasi ini sudah berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam. Yang dana ini mereka punya, mereka tinggal ambil dana cash, mereka kelola, bangun usaha. Begitu. Jadi akhirnya mereka terasa, oh ya ini ada uang yang bisa mereka pakai untuk kelola usahanya, begitu. Karena kan keluar mereka selama ini kan tidak ada modal, mereka mau bangun usaha tidak ada modal. Persoalannya di Papua kita pinjam di bank, wah aturan bank kan tidak bisa. Ketat. Wah ketat. Selain itu kan trustnya bank kepada masyarakat Papua kan setengah mati. Paham saya sekarang. Nah, jadi itu kita pemberdayaan ekonomi rakyat itu diarahkan kepada lembaga-lembaga ini. Jadi karena begini Pak, menurut saya Mas Jajan ya, orang miskin itu ada di gereja dan ada di masjid. Jarang orang kaya. Jadi kalau kita mau tolong orang susah, orang miskin, kita tolong lewat lembaga ini. Dana dikasih ke situ. Karena ibaratnya saya bilang ya, misalnya pendeta kiai jarang main uang rakyat itulah, jarang main uang umat.
takut itu. Itu kan umatnya. Dia yang tahu. Oh, orang ini benar tinggal di sini. Kan selama ini begitu dana pemberdayaan ekonomi rakyat turun, semua orang bikin proposal tidak tahu dia usaha ada di mana. Tidak bisa dikontrol. Begitu. Jadi misalnya sekian miliar dikasih, semua orang bikin proposal, ada yang proposal palsu lah, semua masuk ke sana. Tidak bisa dikontrol usahanya apa. Kalau gembala jemaat misalnya, peneliti jemaat, tahu dia. Oh benar, orang ini memang benar. Dia memang usaha di sini, dia tinggal di sini karena setiap hari dia tahu tempatnya. Begitu. Jadi dana ini terkontrol. Kalau di Bali itu ini ya pecalang tuh akan tahu nih ini umat saya di desa ini ya gitu. Betul. Iya, paham, saya ngerti itu sekarang. Maksudnya. Oke, pertanyaannya ada nggak Pak contoh di daerah Papua yang sudah berhasil dengan menerapkan pemikiran seperti tadi? Saya tidak tahu ya, menurut saya ini pilot project. Oke. Iya, menurut saya ini pilot project. Jadi Bapak akan punya program konkret ini dengan dana otsus? Iya, begitu. Selain dana otsus kita biayai dari dana DAO, karena otsus tidak bisa pakai ke masjid, tidak mungkin. Karena otsus kan aturannya khusus. Bahwa otsus hanya untuk membiayai OAP orang asli Papua. Sedangkan kita jembatani masyarakat kita di sana yang di luar Indonesia. OAP, ya Indonesia, NKRI tadi, Nusantara ya. Nusantara, Di sana ya. ada istilah Nusantara. Itu dengan dari DAO. Dan alokasi umum. Ya, atau PAD tadi. Atau PAD yang kita bisa coba sisihkan. Menarik. Pemikiran Bapak cukup simpel karena itu berbasis dengan apa? Berbasis pada demografi ya. Iya. Dan ketika dihadapkan pada institusional perbankan, di mana institusional ini punya indikator yang ketat, rigid gitu, Sangat. akhirnya tidak ketemu. Kasihan. Dan ini harus dijembatani oleh Sangat. Iya. Oke. Kenapa? Karena pikiran saya begini, bahwa pemerintah nggak bisa bangun. Tidak bisa. Pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa dorong dengan pemerintah, itu nggak bisa. dengan proyek pemerintah tuh nggak bisa. Proyek pemerintah tidak bisa. Ya. Harus kita libatkan sektor swasta. Ya. Harus masyarakat ini yang lebih banyak mereka berperan. Oke, bertumbuh dengan kemampuan modal yang bisa diakses. Betul, yang bisa diakses. Yang selama ini mereka tidak masuk dalam kategori apa kelayakan bank. Siap. Keren nih bro. Keren. Jadi memang kita tidak langsung kasih uang cash. Tidak mungkin. Pasti ada mekanisme yang kita atur. Jadi liabilitas ini uang mereka, misalnya di jemaat A dapat 500 juta contoh, karena jumlah umatnya banyak. Nah begitu. Tapi uang ini kan tidak langsung cash ke sana. Uang ini kan di bank. Nanti mereka bikin sejenis proposal yang kita lihat. Nanti lembaga inkubator ekonomi tadi, pendamping itu, dia mereview mereka, kemudian disetujui benar. Oh, gembalanya tanda tangan, benar ini memang umat saya. Keluarkanlah uangnya. Jadi label seperti apa, DPA ya, dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah itu kan bukan uang, nilai kan? Maksudnya bukan cash ya, takkan nilai uang di situ. Nilai, ya program ini nilainya sekian. Kira-kira seperti itu. Jadi mereka tahu mereka ada uang sekian yang bisa dikelola, dan pengelola utama itu adalah pemimpin itu, pengelola pemerintah itu. Emang harus dirubah ya? Iya. Nggak bisa. Jadi itu bisa ditolong, kasihan masyarakat kita yang menderita itu. Orang miskin kan selalu datang ke gereja, Tuhan tolong kita. Nah ini kira-kira begitu jawabannya untuk doa mereka dalam pergumulan panjang gitu. Kasihan itu mereka. Nah itu satu gitu. Selain itu memang akses kesehatan. Akses kesehatan gimana Pak? Pelayanan kesehatan itu kan rumah sakit kita khusus Nabire ya. Saya tidak bilang bahwa pelayanan kurang baik. Tapi ada satu istilah bahwa orang seperti, aduh kalau ke rumah sakit nanti pasti mati. Oh ya? Kan kasihan itu. Masa ada? Kalau ke rumah sakit nanti mati. Jadi lebih baik kalau bisa berobat sendiri atau ke klinik atau bagaimana begitu. Jadi biaya kesehatan kan jadi. Itu masyarakat di sana ada paradigma begitu? Karena mungkin pelayanan ya. Karena datang masuk malam, besok pagi mati. Kan kasihan itu. Jadi itu seperti trauma begitu yang mendalam. Apalagi kalau sudah pasang oksigen, sudah itu masyarakat sudah tahu itu nanti mati. Padahal kasihan pasang oksigen mungkin aja tampol bantu pernafasan karena sesak. Jadi ada kondisi masyarakat, ada kondisi kesehatan kita di sana khusus dengan pelayanan masyarakat rumah sakit yang tidak tahu mungkin karena tidak maksimal. Atau mungkin karena kurang juga tenaga Medis yang mumpuni. dokter ahli ya, spesialis. Karena biaya kan mahal bayar spesialis. Rencana
program Bapak di perbaikan kesehatan gimana Pak? Kalau saya kita bangun rumah sakit baru yang ramah lingkungan dari sisi kesehatan gitu ya. Yang Sekarang ramah lingkungan. RSUD-nya tidak mumpuni. Ada, tapi dia kan menjadi rujukan dari Papua Tengah, khusus di beberapa kabupaten di atas kan. Dia jadi rumah sakit rujukan. Jadi kan banyak yang ditangani dan tidak terlalu serius begitu. Jadi kalau saya kita Nabire bangun rumah sakit sendiri, karena hari ini orang lebih banyak pilih ke klinik. Gitu ya. Klinik jadi berkembang luar biasa di sana, sementara biayanya cukup mahal. Kenapa pemerintah tidak bangun begitu? Ya akses kesehatan Kalau di sisi bangunannya sih udah agak bagus ya. sebenarnya. Cuma dari ketersediaan tenaga medis. medisnya. Tenaga, Dan pelayanannya ya. iya dan pelayanan kan. Oke. Terkait dengan apa IPAL-nya, ya, instalasi pengelolaan air limbahnya. Itu kan Rumah kasihan sakit tipe B apa tipe C tuh? tipe, Nabire. kalau tidak salah tipe B sekarang. Tipe B ya. Oke. Begitu. Jadi ya mungkin dua hal itu saya. Kalau saya sih ekonominya yang tersentuh sudah cukup. Jadi targetnya ekonomi, Iya. kemudian Pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan. Ya kalau orang sudah sehat, saya pikir apa sih dia bisa kerja. Betul. Terus kalau orang ada uang dia bisa akses apa saja. Kalau Kalau tidak ada uang kasihan. Kan itu dia rancang sesuatu yang buruk yang bahaya kan. kalau pendidikan nggak usah diragukan bro, karena Iya. dari tahun 2000 sekian itu beliau sudah membangun universitas. Betul. Ya, Kayaknya itu sudah jalan begitu saja ya. ya, saya pikir kalau untuk pendidikan kita pasti ada program khusus yang kita biayai terkait dengan pemberian beasiswa dan kita akan biayai program-program seperti kedokteran, seperti kalau saya sih mungkin kita lebih banyak pengembangan ekonomi produksi yang lebih banyak bertumpu pada kearifan lokal. Di sana kan masyarakat kalau bilang piara babi itu biasa, itu sudah keahlian kita. Terus misalnya tahu masyarakat kita nelayan, udah nggak masalah. Artinya bagaimana kita kembangkan ekonomi yang tinggal mereka punya keahlian sedikit saja Ya. dari kebiasaan mereka atau budaya-budaya mereka, ya itu aja mungkin. Karena kalau kita kasih model baru, kasihan macam tanam padi di sawah. Banyak orang dari zaman dulu nenek moyang tidak pernah tanam padi, terus tiba-tiba tanam padi, kan kasihan itu. Kritik transmigrasi lagi. Iya, iya. Bukan, kalau transmigrasi, kalau tanam padi transmigrasi layak, Iya, layak, betul. sangat layak. Kalau yang Kalau masyarakat kita yang Nabire? kasihan kan, kasihan Iya. gitu ya. Tapi kalau bertani, berkebun, nah itu mereka hebat. Nah kenapa kita tidak hanya boleh sedikit, kita support sedikit, akhirnya jadi bisa dia kembangkan lebih produksi bukan hanya sekedar makan minum atau untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, tapi bisa di skala industri. ya skala industri, bisa di pasar untuk antar pulau atau sebagainya. Karena Nabire itu kota yang dia suplai bahan pangan ke Serui, ke Biak, begitu, ke wilayah-wilayah kepulauan. Terus sekarang dia juga suplai beberapa bahan seperti sembako untuk wilayah Dogiai, Diai, Paniai. Jadi dia kota jasa. Terus dia penyangga ekonomi. Dia bisa diakses oleh 3 model transportasi. Laut bisa, darat bisa, udara bisa. Darat pinggiran laut itu ya, pinggiran pesisir itu ya, darat ya. Ya, darat bisa. Iya ya. Sebenarnya relatif ini ya. Begitu, Nabire. Sekarang kan jalan trans itu sudah hubungkan Manokwari dengan Nabire, sudah orang bisa pakai. Manokwari, Nabire udah ketemu ya. Memang saya ada mimpi besar terkait dengan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini belum pernah ada di Papua. Saya bermimpi, beberapa waktu saya naik kereta di sini. Saya bilang, kenapa kereta itu dibangun di Nabire begitu di Papua, sayang itu. Kan kita hanya 3.000 gitu, kita bisa sampai di Bogor gitu loh maksudnya. Kita bisa sampai di Tangerang kan gitu tuh. Asal jangan keluar dari terminal aja gitu kan. Saya bilang, kenapa tidak bisa begitu? Karena kasihan di sana transportasi mahal. Coba bayangkan ke Paniai, Bapak sudah ke beberapa tempat. Biaya tiket pesawat saja. Iya. Betul. Nabire Jayapura itu saja sama dengan kita ke Jakarta dari Jayapura. Nabire Jayapura ya 2,5 juta lebih. Kadang-kadang kalau permintaan luar biasa itu bisa sampai 3,5. 3,5 juta.
Padahal itu udah Jakarta. Jakarta Jayapura gitu. Lebih mulai ke Malaysia berarti kalau Iya. Jadi biaya transportasi begitu luar biasa, mahal sekali. Kasihan masyarakat saya. Ke Singapura aja ada tiket 250.000. Siap. Tiket transitan kan? Iya. Betul. Jadi ini bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa jalan sementara akses transportasi tidak ada. Kalau di ekonomi pembangunan tuh ada kajian itu ya. Kalau pertumbuhan ekonomi itu Iya. harus terhubung dengan transportasi. Nah, kalau transportasinya sudah terselenggara itu, proses penciptaan pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur itu akan Tumbuh. Iya. juga berjalan Betul. dengan time lag sekitar 10 sampai 15 tahun nih Pak. Ini riset nih Pak yang mengatakan. Betul. Kalau seandainya tadi memang butuh waktu sekitar time lag-nya 10-15 tahun, kan dengan kepemimpinan 5 tahun artinya belum bisa terlihat hasilnya. Nanti Bapak dengan program yang idealis seperti itu, ini nggak kelihatan nih kerjanya. Nah, Bapak takut nggak dengan anggapan seperti itu? Kalau saya sih sebenarnya tidak. Minimal kita meletakkan dasar. Pemikiran-pemikiran besar ini kita letakkan. Karena kita memberi keyakinan kepada mereka bahwa ini dampaknya positif, manfaatnya besar bagi rakyat. Karena itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu oleh masyarakat kita selama ini. Begitu. Iya ya, transportasi ya. Betul. Menurut saya persoalan otonomi di Papua itu kan yang dilihat sekarang itu kan otonomi politik. Itu persoalan politik. Padahal sebenarnya bukan tentang politik, menurut saya. Tapi Persoalan mendasarnya persoalan ekonomi. otonomi ekonomi ya? Ya sebenarnya. Tapi kan Otsus itu kan lebih banyak bicara tentang kewenangan. Akhirnya diterjemahkan bahwa dengan memberi kewenangan banyak dalam rangka bebas begitu ya. Gitu. Padahal sebenarnya bukan itu. Kita mau pembebasan secara ekonomi. Karena masyarakat kita ini kan kalau dia lapar pasti dia berdiri lah. Dia akan bikin semua tindakan apa saja. Sekarang hari ini jambret banyak, kiri-kanan segala macam. Posisi dulu yang aman, tiba-tiba ada jambret, tiba-tiba ada maling-maling. Karena orang tidak ada uang saja. Tadi saya bilang, pengeluaran yang harian tidak bisa dijembatani dengan pendapatan ini. Nah begitu. Harus ini bisa dijembatani. Harus bisa disamakan, diseimbangkan. Jadi bisa tutupi. Karena pengeluaran harian kan kebutuhan mendasar Pak. Kebutuhan mendasar. Tidak mungkin tidak makan. Nah, gitu. Itu yang harusnya diurus itu gitu. Kalau dia sudah bisa makan, buat apa dia urus-urus capek? Ya kan? Ngapain dia demo dan segala macam? Dia sudah makan, sudah puas kok cukup. Ya, kira-kira begitu. Tadi kita sudah mendengar nih bagaimana pernyataan konkret dari Pak Ugo. Tapi sayangnya kita terbatas waktu dan terbentur waktu nih. Tapi kurang lengkap sih. Bisa sih panjang lagi. Tapi nanti durasi terlalu panjang Pak. Nanti yang edit kasihan. Jadi kurang apa tapi kurang apa gini Pak. Saya ingin tahu Pak proses statement Bapak untuk mengajak masyarakat dalam memanfaatkan pilkada kali ini Pak, agar masyarakat menjadi pemilih yang aktif, rasional dan tepat menentukan pilihan. Kira-kira seperti apa Pak? Iya. Ya kalau saya begini. Mari kita bersatu bersama berpikir untuk Nabire yang diberkati, Nabire yang sejahtera. Diberkati itu bicara tentang visi kita kan berkati kota, sejahterakan rakyat. Berkati kota, sejahterakan rakyat. Sejahterakan rakyat. Itu visi saya ke depan. Itu bicara dua hal, bicara tentang wilayah yang ditata, yang dibangun dengan baik, aksesnya segala macam, kota yang dibangun yang membuat orang nyaman hidup. Kemudian masyarakatnya yang hidup di kota itu paling tidak dia sejahtera. Itu saja. Dua itu saja. Saya nggak mimpi yang banyak hal. Saya hanya bermimpi kota Nabire menjadi kota termodern di Papua dengan akses transportasi, akses informasi yang luar biasa. Itu mimpi saya. Bahwa Nabire dibangun menjadi kota yang tempat rujukan, orang datang belajar di situ. Dia menjadi destinasi wisata nomor 1 di Papua, orang bisa datang di situ.
dengan semua akses yang tersedia. Itu mimpi saya. Kemudian rakyat yang hidup di kota itu harus sejahtera. Paling tidak bilang Tuhan terima kasih. Tuhan sudah kasih kami kebaikan. Jangan sampai dong berdoa berkutuk-kutuk pemerintah. Itu kan tidak boleh. Doa itu tidak boleh. Kan tidak boleh begitu. Paling tidak mereka berdoa bersyukur. Tuhan terima kasih. Tuhan sudah kasih kebaikan buat kita. Jadi saya ajak seluruh masyarakat Nabire, mari kita menggunakan hak kita, hak pilih kita dengan baik di pilkada ini, dalam rangka membangun kita sendiri ke depan. Jadi masyarakat yang cerdas, tapi sejahtera, hidup di kota yang diberkati Tuhan. Dengan fasilitas-fasilitas. Oke. Kalau sudah nyaman, pasti orang bakal singgah di kota Nabire. Maka dari itu, kita tutup kali ini untuk kenyamanan berbicara dengan Pak Hugo. Sampai ketemu selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Mantap.